Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yamutu wa la yafutu abada. Nahmaduka Allahumma bimana sikina wa bisunnati nabika ittiba'a. Tauba li rabbina aba la yughadiru hauba. Allahumma ighfir lana wa liman istaghfarna min ahli baitina wa jami'il muslimina wa muslimat ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa'adal mala la hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bihdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Saudara-saudara jamaah Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail yang kami hormati rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada Ramadan 1442 Hijrah kali ini, meskipun dalam suasana yang sangat terbatas, kita bersama-sama masih mendapat anugerah dari Allah berupa kenikmatan, kesehatan, insya Allah semua sehat walafiat. Dan bagi yang masih dalam kondisi sakit, mudah-mudahan sakit itu bagian dari cobaan Allah yang diberikan kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Maka alhamdulillah kita bisa bersama-sama memasuki bulan Ramadan 1442 Hijrah dengan penuh kekhusyukan insyaallah. Saudara-saudara yang sangat saya cintai rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu puasa dan kesabaran. Sengaja di bagian pembukaan saya mengangkat atau mengutip firman Allah yang tertera dalam surah Al-Baqarah 177. Tapi di sana ada bagian penggalan di dalamnya yang itu merupakan dimensi keempat ciri khas seorang mutakin, dan takwa atau mutakin adalah target ketika kita mendirikan ibadah puasa, yaitu memiliki akhlak yang utama, yaitu sabar. Di sana disebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam situasi sempit maupun dalam situasi lapang dan juga dalam situasi peperangan. Saudara-saudara yang sangat saya cintai rahimakumullah. Puasa tahun ini memang masih sama dengan tahun yang kemarin, yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang dengan puasa ini, di antara tujuannya melatih kita menjadi orang-orang yang sabar. Kenapa demikian? Karena dalam situasi tidak berpuasa, kita diperbolehkan melakukan apapun. Ya pastinya hal-hal yang halal. Tapi dalam situasi puasa ini, yang halal pun kita disuruh menahan untuk tidak mengerjakan. Maka
Intisari Allah memberitakan kita berpuasa memang di antara hikmahnya adalah melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu apa sebenarnya? Sabar secara bahasa maknanya adalah menahan dan mengekang. Jadi secara bahasa maknanya adalah menahan dan mengekang. Bahkan memang yang biasa al-imsak itu, menahan. Sedang secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai itu? Ya kita sakit, ya ada pandemi Covid, ya kelaparan, ya mungkin karena kita baru kena pandemi secara global, pasti rezeki-rezeki kita yang berupa harta benda. Mungkin di awal Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu pasti banyak rezeki yang kita dapat, tapi berkurang. Tapi memang kita dituntut untuk melawan kemampuan menandari ini adalah bentuk kesabaran itu. Tetapi semuanya bukan karena terpaksa, tapi betul-betul karena mengharap ridha Allah. Jadi sabar secara istilah saya ulang lagi adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai. Apa yang termasuk tidak disukai? Ya termasuk adanya kematian dan seterusnya itu. Dan semuanya betul-betul karena kita mengharap ridha Allah. Saudara-saudara yang sangat saya cintai rahimakumullah. Ada bentuk-bentuk macam-macam sabar. Ya di antaranya adalah sabar menerima cobaan hidup. Ternyata Allah merancang kita itu memang penuh dengan cobaan. Dan justru disinilah sebenarnya kalau kita pandai-pandai mencari hikmah dengan adanya cobaan-cobaan, ada masalah yang terus-menerus, yang berganti-ganti. Baik kita sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, atau anggota bangsa besar yang namanya bangsa Indonesia, atau bangsa kemanusiaan umat muslim sedunia katakan, itu memang di sana penuh dengan cobaan. Dan kalau kita terima dengan baik sebenarnya cobaan itu adalah justru menyebabkan supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak bosan hidup di dunia. Sebab saya yakin kalau segala sesuatu yang kita inginkan tercapai itu, hidup itu ya tidak ada dinamikanya. Maka dengan cobaan-cobaan yang diberikan Allah, kita tidak perlu berkeluh kesah. Kalau keluh kesah kita mesti hanya kepada Allah, maka momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat ketika curhatan-curhatan kita hanya kita haturkan kepada Allah. Jangan buka status itu bentuk-bentuk kegelisahan kita. Mungkin status kita cerita, baru kabut, baru galau, baru ditinggal pacar, baru. Nah ini kan menyebabkan seakan-akan kecurhatan kita, cobaan yang diberikan Allah itu malah kita sebar pada yang lain. Mestinya dengan momen Ramadan ini, ketika ada cobaan-cobaan itu kita serahkan pada Allah. Dan sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan, tapi hari-hari yang lain, karena cobaan pasti selalu ada. Dan semakin banyak dicoba sebenarnya menunjukkan kualitas diri kita itu. Dan ini akan kita alami semua. Bagi adik-adik yang masih belajar, pasti cobaan-cobaan selalu datang. Ya mungkin baru pas ujian, paketnya habis. Juga para mahasiswa yang sedang kuliah, yang mungkin baru asik-asiknya kuliah, tiba-tiba paketnya habis. Ini bagian dari cobaan, dan itu harus penuh dengan kemampuan diri kita untuk melakukan kesabaran. Yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Wah ini, nafsu ini sebenarnya ibarat kuda. Ya, kuda ini sebenarnya kalau bisa kita pelihara, bisa kita latih, dia sangat bermanfaat. Sehingga dia bisa menarik kereta kuda itu. Tetapi kalau dia lepas menjadi kuda binar, maka dia
akan seenaknya sendiri, terjang sana terjang sini. Maka sebenarnya Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi nafsu yang kita miliki betul-betul kita gunakan pada saatnya, pada saat yang tepat. Maka kita harus sabar dari keinginan hawa nafsu. Ya, apalagi nanti bagi para kawula muda yang baru saja manten anyar, masuk bulan Ramadan, ini pasti penuh dengan ujian-ujian yang berkaitan dengan hawa nafsu. Dan sebenarnya bukan nafsu seperti itu, ya nafsu berkuasa, nafsu ingin ya apa sajalah. Ya memang ada nafsu yang kalau kita lihat dalam Al-Quran ada yang nafsu mutmainnah, ada nafsu lawah dan macam-macam. Tapi secara umum kita orang yang sabar adalah mampu untuk menahan dari keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Jadi jangan dikira kalau taat itu pasti tidak dibutuhkan sabar, dibutuhkan. Ya sekarang ini mestinya puasa Ramadan katakan. Itu kan sebenarnya hari-hari yang bagian kita secara ya hubungan-hubungan sosial, karena kita bisa berjamaah ke masjid, bisa sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail bersama-sama, mendengarkan ceramah-ceramah secara live, karena sangat berbeda antara mendengar yang melalui ya online dengan offline itu. Jadi sentuhan-sentuhan dan rasa-rasa itu akan sambung, bisa bertatap, terikat betul, tetap ikatan hati kita, pikiran kita dan fisik kita. Tetapi dalam kondisi online ini memang ya sangat terbatas. Sebab ada ceramah, ada macam-macam pengajian, bahkan mungkin kuliah bisa kita ikuti dengan cara yang santai-santai atau layah-layah, tapi berbeda. Maka dalam situasi demikian memang dalam taat kepada Allah ini juga harus penuh dengan kesabaran. Ya Allah telah memberikan perintah-perintah kepada kita yang sebenarnya perintah Allah lebih sedikit dibanding larangan-larangannya itu. Malah terbalik. Jadi perintah Allah yang upaya kita harus melaksanakan itu memang harus sabar dalam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Yang yang keempat adalah sabar dalam berdakwah. Dakwah sebenarnya punya makna yang luas. Dakwah bisa melalui upaya apapun, yaitu upaya perubahan satu gerakan, suatu sistem, suatu strategi untuk merubah satu keadaan, entah itu masyarakat, entah itu satu keluarga, dari sistem satu suasana kegelapan menuju suasana yang terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Dakwah memang dalam makna yang sempit lebih sering diberi makna tablik. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar bertablik, dakwah adalah upaya perubahan untuk merubah dari suasana yang kurang baik menuju yang baik. Maka karena kita terutama para adik-adik atau saudara-saudara yang belum di dunia pendidikan apapun itu bagian dari dakwah kita, termasuk yang di kesehatan dan seterusnya. Dan yang terakhir, di antara macam sabar adalah dalam pergaulan. Betapa pergaulan kita dituntut penuh dengan kesabaran. Dalam suasana Ramadan harus ada kemampuan diri kita sabar untuk menggunakan gadget kita itu. Karena dengan tangan kita bisa meng-share berita apapun. Padahal misalnya puasa, dalam momen puasa ini juga kita harus berhati-hati sebenarnya. Berlatih untuk tidak semua berita kita beritakan. Harus kita kontrol itu berita benar atau tidak. Sebab kalau itu berita tidak benar, kita sebarkan. Entah itu yang bersifat manas-manasi, karena sekarang beritanya bermacam-macam. Itu bisa menyebabkan orang lain ikut panas dan seterusnya. Maka mestinya momen Ramadan kali ini harus ada poin yang kita dapat. Ya banyaklah. Karena kalau kita melihat takwa itu banyak, ada 4 dimensi, di antara adalah dimensi perbaikan akhlak, maka paling tidak Ramadan kali ini adalah ada satu yang kita unggulkan, kita hasilkan, yaitu sabar. Yang tadi sudah saya sampaikan, paling tidak ada beberapa hal, saya ulang lagi, sabar ketika menerima cobaan hidup,
sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam berdakwah, maupun sabar dalam pergaulan sehari-hari. Demikian saudara-saudara yang sangat cintai yang saya sampaikan, saudara yang dicintai Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, dan juga mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang kita berikan dan ikhtiar-ikhtiar yang kita upayakan, musibah pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kontak bukan hanya melalui udara, melalui virtual, tetapi bisa dari hati ke hati, sehingga percakapan-percakapan kita, sentuhan-sentuhan itu akan semakin menyebabkan nilai-nilai silaturahim yang kuat. Tapi meski demikian, apapun harus kita hadapi, karena ini adalah juga bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.